Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Patut kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih boleh diperjumpakan dalam renungan harian Toraya edisi Rabu 4 Maret 2026. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dan agungkan dalam seluruh kehidupan kami. Kepadamu pada pagi hari ini, hari yang baru, kami kembali bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam lamanya dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah untuk melaksanakan segala aktivitas kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tapi sebelum itu, kami mohon Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan, kami dapat pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Yohanes 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Firman Tuhan. Perempuan yang bersinah. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada mereka, "Rabbi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya,
Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari seluruh berikut pembacaan kita pada pagi ini diberi satu tema, siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Mindamirah tu tangkasalan. Kitab Kejadian 1 telah mengisahkan bagaimana Allah berkarya dengan menciptakan dan membentuk alam semesta ini beserta isinya dengan sangat tertib dan teratur. Bahkan segala yang diciptakannya itu memiliki status sungguh amat baik. Namun, status itu tampaknya sulit dipertahankan oleh manusia. Kegagalannya disebabkan oleh keegoisan dan ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Sehingga ciptaan yang sungguh amat baik tadi kini menjadi rusak karena dosa. Manusia kini sulit menyatakan kasih, namun mudah untuk menghakimi. Manusia sulit untuk berbagi, namun mudah untuk memperkaya dan meninggikan diri. Sangat mungkin hal ini juga terjadi dalam kehidupan bergereja. Kita tidak bisa menutupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam Yohanes 8 masih berlangsung sampai hari ini. Banyak yang menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri lebih baik dan lebih benar dari yang lain, bahkan secara sengaja menindas bahkan menghakimi orang lain. Melihat itu, Yesus mengatakan di ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya, bagi Yesus, sikap tanpa kasih itu tidak bisa dibiarkan bertumbuh. Itu sebabnya Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka pun sama dengan perempuan pezina itu. Mereka adalah orang berdosa yang justru harus saling mengampuni dan merangkul untuk berjalan bersama dalam kebaikan, bukan malah menjerumuskan atau mengorbankan yang lain. Sebagai umat Allah, kita disuruh ke dalam dunia untuk hadir bagi sesama di dalam bingkai cinta kasih Kristus. Kita semua adalah orang berdosa, namun telah ditebus di dalam cinta kasih Allah. Dengan demikian, tugas kita adalah hadir bagi yang lain dan saling merangkul dalam cinta kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, kami kembali kepadamu bersyukur, berterima kasih
atas waktu sejenak kami membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman kebenaran-Mu ini, sehingga dapat menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami untuk melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena penyakit, baik itu di rumah sakit atau di rumah-rumah. Berkati usaha mereka semua Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka. Juga Tuhan yang berduka cita, hiburkan mereka. Yang bersuka cita, lengkapilah sukacita mereka. Biarlah seluruh kehidupan jemaat-Mu merasakan cinta kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami di hari ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau berkenan hadirlah dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami, dengarkan permohonan kami Tuhan, harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.